Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara kesejukan bagi jiwa. Seperti biasa saudara, saya akan mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian saya akan bacakan sebuah kisah kehidupan, di mana kisah itu bisa menyentuh, menggugah, menghibur, menginspirasi, bahkan juga memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan serta menyejukkan jiwa kita. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik, terus bersemangat, bersukacita di dalam Tuhan. Biar hanya Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita dan menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kembali kami boleh memasuki hari ini, mengisinya. Dan kami percaya ketika kami andalkan Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan hari ini tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapa, kembali hari ini kami akan mendengar sebuah kisah yang akan saya bacakan. Biar kiranya kisah ini akan memberkati kami semua dan juga akan mengajar kami untuk terus mempercayai Tuhan dalam hidup kami dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Kau punya rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Makasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan kekurangan. Biar kiranya Engkau saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan acara kesejukan bagi jiwa dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
saudara, hari ini saya akan membacakan sebuah kisah dengan judul Allah Turut Bekerja. Semasa remaja, saya pernah menjauh dari Allah. Saya terlibat obat-obatan terlarang dan berbagai tindak penyimpangan. Saya tidak hanya menjalani kehidupan ganda, tapi saya menjadi bunglon yang jati dirinya sering berubah-ubah. Saya mencoba untuk hidup sesuai harapan setiap orang. Bahkan saya tidak mengenal siapa diri saya sebenarnya. Kemudian tanggal 3 Januari tahun 1993, ketika saya masih duduk di bangku sekolah menengah, saya mengalami sesuatu yang mengubah hidup saya untuk selamanya. Saya pergi makan malam dengan beberapa teman sepulang dari gereja. Setelah itu, kami bermaksud pergi ke sebuah tempat hiburan. Di tengah jalan, kami memutuskan untuk memacu mobil kami 2 kali lebih cepat dari batas maksimum kecepatan di jalan raya. Tiba-tiba saya melihat mobil kira-kira tinggal 3 meter di depan saya. Saya membanting kemudi dan kehilangan kendali. Ketika sadar, saya sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Ketika para dokter melakukan tes untuk mengetahui kemungkinan terjadinya geger otak, mereka menemukan adanya tumor di otak saya. Mereka menduga tumor itu sudah ada sejak saya lahir dan mulai tumbuh pada masa pubertas. Tekanan di otak saya semakin meningkat, dan itu bisa menyerang dan bahkan membunuh saya kapan saja. Ternyata kecelakaan itu justru menyelamatkan hidup saya. Setelah menjalani pembedahan otak, saya mengalami koma selama 10 hari. Ketika sadar, saya sama sekali tidak dapat menggerakkan tubuh dan membutuhkan alat bantu pernapasan. Sambil berbaring di atas tempat tidur tanpa bisa bersuara, saya berteriak dalam hati, "Mengapa ini harus terjadi pada saya?" Tetapi tak seorang pun bisa mendengar saya. Saya merasa sangat tertekan dan bingung. Apakah saya akan sembuh? Saya terus-menerus bertanya kepada Tuhan. Sepertinya Dia tidak menjawab. Akan tetapi saya dapat merasakan kekuatannya, seolah sebarisan prajurit doa sedang mendukung saya. 4 bulan berikutnya, saya berada di sebuah lembaga rehabilitasi. Pengalaman itu bagaikan mimpi buruk. Saya mengerti semua yang dikatakan orang kepada saya, tetapi tidak dapat menanggapinya. Saya merasa terjebak dalam tubuh orang lain, tetapi saya tidak ingat apa yang terjadi. Keluarga saya memberitahu bahwa saya mengalami kecelakaan mobil yang parah. Bahkan mobil saya sempat berguling 4 kali di atas jalan layang. Syukurlah, luka luar yang saya derita hanyalah sebuah goresan kecil di atas mata kiri saya. Teman saya yang duduk di kursi penumpang hanya mengalami lecet-lecet di lutut, meskipun mobil itu terjatuh terbalik dan kakinya tertindih bagian depan mobil. Ketika mendengarnya, saya menemukan titik balik kehidupan saya. Saya sadar bahwa Allah turut bekerja saat kecelakaan itu terjadi, saat operasi berlangsung, dan di sepanjang hidup saya. Seolah Dia berkata, "Jangan khawatir, aku punya rencana yang indah untukmu." Dalam operasi, para
dokter terpaksa mengangkat sebagian otak kecil yang merusakkan hampir seluruh koordinasi antara otak dan otot-otot saya. Dokter-dokter tidak tahu seberapa jauh saya dapat pulih. Pada tanggal 4 April, seorang psikolog menyimpulkan, pikiran Carl sudah tidak normal. Kerusakannya lebih parah dari perkiraan kita. Kemudian saya mulai menjalani serangkaian terapi untuk memperbaiki jaringan yang menghubungkan otak dengan otot-otot saya ini. Saya tidak pernah menyadari betapa penting dan rumitnya kerja otot-otot itu sampai saya benar-benar tidak dapat menggerakkannya. Saya berlatih ratusan kali hingga saya bisa makan, berbicara, berjalan, dan mengendalikan tubuh saya. Pada bulan Maret, saya dapat makan sendiri untuk pertama kali sejak operasi, dan juga mengucapkan kata pertama saya, rumah, tempat yang saya rindukan. Saya berlatih keseimbangan dengan palang-palang yang disusun paralel di dalam kolam dan di tanah. Setelah itu, saya berlatih berjalan untuk jarak pendek dengan alat bantu jalan. Pada akhir bulan April, saya sudah mampu berjalan bolak-balik sejauh 15 meter dari ruang olahraga ke kamar. Pada tanggal 2 Juni tahun 1993, saya diizinkan keluar dari rumah sakit meski baru dapat berbicara beberapa patah kata dan masih harus berada di atas kursi roda. Ketika kembali ke rumah, saya tidak berharap hidup akan menjadi mudah. Saya melanjutkan terapi selama musim panas dan belajar di bawah bimbingan seorang guru yang datang ke rumah. Pada tanggal 17 Juni, akhirnya saya dapat berjalan 6 langkah tanpa bantuan orang lain. Meskipun demikian, segala sesuatu membutuhkan proses yang sangat lama. Terkadang saya ingin menyerah. Tuhan, saya tidak sanggup lagi, teriak saya. Saya bahkan pernah berniat untuk bunuh diri. Akan tetapi, saya selalu sadar bahwa hal itu dapat menghancurkan hati orang-orang yang berdoa bagi saya, sehingga tidak jadi melakukannya. Sebaliknya, saya berusaha lebih keras lagi. Dan ketika melihat kemajuan yang saya alami, saya pun merasa puas. Tatkala saya patah semangat, saya membaca Filipi 4 ayat 13 berulang-ulang, yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya tak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan Yesus. Pada bulan Januari tahun 1994, saya lulus dari sekolah menengah. Sekarang saya sedang belajar psikolog di universitas. Dan kini saya ingin dapat berselancar lagi. Saya masih mengalami banyak masalah berkenaan dengan keseimbangan dan koordinasi tubuh saya. Tetapi Allah memperhatikan semua itu. Saya yakin Dia akan selalu begitu. Saya tahu Allah telah melakukan berbagai cara untuk membawa saya kembali kepadanya. Saat saya tidak mau mendengarkannya, Dia tahu saya tidak akan mengabaikan kecelakaan mobil dan tumor otak yang Dia izinkan terjadi pada diri saya. Saya bersyukur Dia tidak membiarkan saya terus menjauh darinya. Puji Tuhan, demikian kisahnya saudara yang diceritakan oleh Carl Joy. Kadangkala memang Tuhan bisa memakai
dan mengizinkan hal yang uh, tidak baik, ya, sepertinya hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Tetapi semua itu Dia izinkan justru untuk membawa kita dan mengubah kita, supaya kita sadar bahwa kita membutuhkan Dia, supaya kita sadar untuk terus mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya terus mendekat kepada Dia dan terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah mendengarkan kisah dari Carol, ya. Bagaimana waktu remaja dia sudah hidupnya jauh dari Allah, padahal waktu kecelakaan itu terjadi dia itu pulang dari gereja, ya. Tapi walaupun dia ke gereja, hidupnya ya semaunya sendiri, ya, jauh dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita tahu lebih banyak lagi dia hidup di dalam dosa, dan Allah tidak menginginkan itu terjadi terus dalam kehidupannya, sehingga kecelakaan itu Tuhan izinkan terjadi. Bahkan dari kecelakaan itu bisa diketahui bahwa ada tumor di otaknya. Justru karena kecelakaan itu bisa menyelamatkan dia, bisa menyelamatkan jiwanya dari keganasan tumor, ya. Sehingga akhirnya dia bisa menjalani operasi dan disembuhkan. Walaupun pada saat kisah ini ditulis dia belum benar-benar sempurna kesembuhannya, tapi satu hal yang dia percayai bahwa Tuhan mengasihi dia, ya. Tuhan mengizinkan, ya, kecelakaan itu terjadi sehingga justru membawa dia kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang sudah diubahkan, kehidupan yang sudah lebih lagi mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita yang senantiasa mempedulikan kita. Sebagai anak-anaknya, Dia ingin kita terus datang kepada Dia, mendekat kepada Dia, dan terus berseru kepada Dia. Apapun mungkin saat ini pergumulan persoalan yang saudara hadapi, sepertinya hal-hal yang buruk yang terjadi, percayalah ketika kita kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti bisa mengubah hal yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Dan teruslah kita rajin membaca firman Tuhan, karena firman itu juga akan menguatkan kita di saat kita membutuhkan, seperti yang dialami oleh saudara Carol juga tadi, ya. Firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat ke-13 sangat menguatkan dia. Mari saudara terus andalkan Tuhan, terus tetap percaya, terus tetap berharap. Kita tahu Dia Bapa yang setia dan mengasihi kita. Dia sanggup menolong, membebaskan kita dari setiap pergumulan dan persoalan, karena rencananya indah di dalam hidup kita. Walaupun awalnya seringkali kita tidak mengerti, tapi satu hal yang kita yakini dan percayai kelak, ya, bahwa semua rencana Tuhan itu indah bagi kita dan bagi kemuliaan namanya. Puji Tuhan saudara, saya juga berterima kasih kalau saudara-saudara bisa terus like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian juga jangan lupa di share, dan kalau saudara berkenan juga memberikan komen-komen yang membangun, supaya juga saya tetap bersemangat dalam menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup saya. Terima kasih buat perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kisah yang sudah kami dengar, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kami. Ketika ada hal-hal yang harus kami bereskan di hadapan Tuhan, seringkali
Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal bahkan yang kami rasa buruk terjadi di hidup kami. Tapi kami percaya kalau kami mengasihi Engkau, percaya Engkau, kami tahu Tuhan, rencana-Mu selalu indah dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi akan membawa kami untuk kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami bisa berubah dan menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, biar rencana-Mu yang indah yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami mengerti, ajar kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk untuk menjatuhkan kami, untuk membinasakan kami. Karena Engkau adalah Allah yang memberikan kehidupan. Engkau justru menginginkan kami mengalami kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan ajar kami terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Biar selalu Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kisah yang sudah hamba bacakan, agar menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengar. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.